Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore. Potongan video Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron yang tengah memegang minuman kuning keemasan viral di media sosial. Warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut mengandung alkohol atau tidak. Angkat gelas kita. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnel et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Minuman Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat gala dinner di Istana Negara Rabu lalu menuai sorotan netizen. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut adalah minuman beralkohol atau haram. Pada jamuan makan malam tersebut, Prabowo dan Macron bersulang dengan mengangkat gelas yang berisikan air berwarna keemasan. Sementara itu, pihak istana membantah kabar viral di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan minuman beralkohol ketika mengajak bersulang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan minuman tersebut adalah sari buah apel atau sparkling apple juice. Teddy menambahkan, minuman tersebut memang secara khusus dipilih untuk momen bersulang dalam gala dinner karena bebas alkohol. Pemirsa, Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Sebanyak 28 orang saksi telah diperiksa oleh Kejaksaan. Saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Esensial daripada peta jalan pendidikan. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan, jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak. Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang ibu yang sedang belajar menyetir mobil menabrak 2 orang di sebuah perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. 1 orang diantaranya tewas setelah terjepit di antara mobil dan pohon. Detik-detik tabrakan sempat terekam kamera dashcam pengendara yang sedang melintas di salah satu perumahan yang terletak di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Mobil SUV terlihat menabrak mobil pickup sayur dan 2 ibu-ibu lainnya yang sedang berbelanja. 1 korban sempat terbental, sementara 1 korban lainnya terjepit di antara mobil dan pohon, dan naas korban terjepit meninggal di lokasi. Sementara 1 korban alami luka dan dirawat di Rumah Sakit Islam Mondokopi. Sedang lagi belajar sayur, dan kronologinya juga selanjutnya saya kurang infonya juga, kronologi cuma itu aja. Tapi informasinya lagi belanja sayur terus langsung ketabrak mobil gitu ya? Iya. Oke.
Selain almarhum ada korban lain ya? Ada korban lagi di daerah rumah sakit. Rumah sakit Islam. Oh, itu kondisinya bagaimana untuk korban? Patah kakinya. Peristiwa ini bermula dari seorang ibu-ibu yang belajar mengemudi kendaraan bermotor. Nah, dalam hal ini mengemudikan kendaraan miliknya, sebuah kendaraan Pajero. Nah, saat berputar arah di suatu komplek terlibat kecelakaan lalu lintas menyerempet kendaraan sayur, tukang sayur pickup, dan di situ ada ibu-ibu yang berdiri di samping kendaraan itu. Nah, kecepatan sebenarnya pelan, tapi karena mungkin dari sisi panik, ada kepanikan dari ibu yang masih belajar, berakibat. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dikenakan pasal Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Malik, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi ungkap fakta baru atas kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Polisi menangkap 3 terduga pelaku yang mengganti plat mobil tersebut. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Afandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil tersangka, Cristiano Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM, ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat mobil tersangka. Dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Itu orang itu datang lagi ke situ, ya, kemudian mengganti plat nomor, ya, di CCTV ada, ya, mengganti plat nomor, yang plat nomor F diganti plat nomor B, yang plat nomor B ini sesuai dengan STNK. Sebelumnya beredar di media sosial, mobil mewah milik tersangka Cristiano Tarigan berbeda plat nomor, usai menabrak korban Argo Eriko. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya korban Argo Eriko ditabrak mobil Cristiano Pangarepanta Tarigan saat hendak memutar balik. Akibatnya Argo meninggal di lokasi dan berikut kronologi tewasnya Argo Eriko. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00 dini hari. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Cristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Cristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Cristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi.